Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, saat ini di langit, tiga orang saling berhadapan dan niat membunuh yang kuat memuncah di antara mereka. Aura dingin memenuhi ruang angkasa, menciptakan gelombang besar. Tian Sensi dan Qian Yuke bertukar pandang. Sebagai praktisi kuat di ranah laut pahit, mereka bukanlah praktisi biasa. Hasil pertaruhan hari ini masih belum pasti. Karena anak itu begitu sombong hingga mau bertarung melawan dua orang sendirian, maka mereka akan membuatnya mengerti apa artinya menjadi arogan. Kedua sosok itu melesat ke angkasa bersamaan, lalu muncul ribuan kaki di angkasa. Bersama dengan itu, suara gemuruh menyebar ke segala arah. Ini adalah benua suciku. Bagaimana mungkin aku membiarkan orang dari wilayah terpencil bertindak arogan? Hari ini, kami berdua ada di sini untuk belajar dari sang jenius dari wilayah terpencil. Saat ini, kedua orang itu langsung membentuk segel dengan tangan mereka. Sebuah kekuatan dahsyat menyapu, perlahan-lahan menyelimuti seluruh arah. Saat berikutnya, dua aliran darah menyembur keluar dari mulut mereka, langsung menyatu dengan ruang di depan mereka. Kemudian, berubah menjadi jimat berwarna merah. Jimat itu langsung terbelah menjadi dua dan langsung menyatu di tengah alis kedua orang itu. Tubuh kedua orang itu bergetar pada saat yang sama, dan saat berikutnya, suara dengungan menyebar dari tubuh mereka. Melihat ini, mata Cukuangseng sedikit menyipit. Cara kedua orang ini membuatnya sedikit tidak terduga. Apa yang ingin dilakukan kedua orang ini? Namun, samar-samar ia bisa merasakan sedikit ancaman. Meskipun aura ini tidak kuat, tapi tidak boleh untuk diabaikan. Bagaimanapun juga, mereka adalah dua praktisi kuat di ranah laut pahit. Sungguh dengungan mulai terdengar, dan dua dunia kecil muncul di belakang mereka. Kemudian, kedua dunia kecil itu perlahan menyatu. Penggabungan ini tampak lambat, tetapi saat menyatu, ia langsung berubah menjadi dunia kecil. Dalam sekejap, gelombang aura yang mengerikan menyapu ke dunia ke segala arah. Dan gelombang-gelombang udara yang bergulung-gulung itu melesat. Kedua orang ini benar-benar menggabungkan dua kecil mereka. Pemandangan seperti itu sungguh aneh. Cukuaseng tidak pernah menyangka akan melihat kejadian seperti itu. Dia bisa merasakan bahwa dengan bergabungnya dua dunia kecil ini, aura kekuatan keduanya meningkat secara dramatis. Tingkat menengah ranah laut pahit. Kekuatan tiga alam pembebasan terbagi menjadi tahap awal, tahap tengah, dan tahap akhir. Setelah keduanya menggabungkan dunia kecil mereka masing-masing, kekuatan mereka ditingkatkan dari tingkat awal ke tingkat menengah. Meskipun peningkatan ini hanya singkat karena kultivasi di ranah laut pahit sangatlah sulit. Untuk meningkat seperti itu, biasanya membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun atau bahkan lebih lama. Ini menunjukkan seberapa besar kekuatan kedua orang ini. Saat pikiran-pikiran ini terlintas di benaknya, Cukuangseng perlahan mengepalkan kedua tangannya, dan sorot tajam melintas di matanya. Jika orang biasa baru saja menerobos ke ranah laut pahit, dan langsung menghadapi situasi saat ini, dia mungkin tidak punya pilihan selain berbalik untuk melarikan diri. Namun sayangnya, Cukuangseng tidak takut. Dunia kecil yang menyatu.
Keganasan di matanya terkonsentrasi hingga ekstrim, dan semangat juang yang kuat bangkit dari tubuhnya. Hari ini, biarkan dia berjuang untuk menyambut dalam terobosan kerana laut pahit. Jauh di langit, Tia Sensi dan Kiai Yunke tertawa terbahak-bahak, merasakan kekuatan dahsyat mengalir dalam tubuh mereka. Dengan tatapan puas muncul di mata mereka. Meskipun ada biaya yang harus dikeluarkan untuk mengeluarkan metode ini, semuanya sepadan asalkan kita dapat menangkap anak itu. Teknik bela diri yang kita berdua latih berkaitan erat dengan Sekte Tianseng di masa lalu. Kamu bisa jadi orang pertama yang merasakan metode ini. Kamu seharusnya merasa terhormat karenanya. Suara tawa memekakkan telinga terdengar saat keduanya menatap Cukwangseng dengan tatapan mata arogan. Mereka ingin melihat perlawanan macam apa yang bisa dilakukan anak ini terhadap mereka dalam keadaan seperti itu. Bocah, menyerahlah. Keduanya saling berpandangan lalu membentuk segel. Dunia kecil di belakang mereka meledak dengan cahaya yang membumbung tinggi ke angkasa. Cahaya spiritual yang menyilaukan dengan guntur dan berkumpul bersama, dan berubah menjadi binatang spiritual setinggi 1000 kaki. Langsung melayang di atas kepala kedua orang itu. Tubuh makhluk roh itu berkobar dengan cahaya, berdenyut dengan kilat, membawa aura amarah yang tak terbatas. Matanya bagaikan kilatan petir, mengalir dengan kekuatan makna petir yang mengerikan. Binatang roh petir suci. Keduanya berteriak pelan, dan makhluk roh itu tiba-tiba mengangkat ke langit. Raungannya bagaikan guntur, mengguncang langit, kemudian menyebar hingga ribuan mil. Cukwangseng mengangkat kepalanya, cahaya tajam menyambar di pupil matanya yang gelap. Saat memperhatikan binatang spiritual besar, tetapi wajahnya tetap tenang. Apakah keduanya benar-benar berpikir bahwa dengan menggabungkan dunia kecil mereka sendiri, mereka dapat membalikan situasi saat ini? Jika memang demikian, maka itu agak terlalu optimis. Sebelumnya, dia tidak mengaktifkan kekuatan dunia kecil. Dia menghentakkan kakinya ke udara, dan tiba-tiba cahaya spiritual sepanjang 1000 kaki meledak dari belakangnya. Langsung berubah menjadi gelombang yang mengguncang langit dan bumi. Perlahan-lahan, sebuah dunia kecil yang luas perlahan muncul. Tidak seperti dunia-dunia kecil lainnya dari para praktisi rana laut biasa. Dunia kecilnya ini sangat aneh. Dunia itu penuh vitalitas dan bunga-bunga, tanaman dan pepohonan di mana-mana. Ada kekuatan melimpah yang berkumpul di antara langit dan bumi, membentuk sebuah kabut tipis yang menyelimutinya. Kekuatan yang luar biasa. Cukwangseng merasakan kekuatannya sendiri meningkat pesat. Telapak tangan perlahan mengepal, ekspresinya penuh kegembiraan. Dunia kecilnya merupakan perpaduan antara kehampaan dan ruang pepohonan kuno. Dunia ini menyimpan misteri tak terbatas, yang bahkan ia sendiri tidak mampu memahaminya. Terlebih lagi, selama proses pembukaan, kekuatan yang diserap ruang pohon kuno dari menara dunia hari itu juga dilepaskan. Menyebabkan dunianya yang kecil meluas hingga 10 kali lipat daripada ukuran praktisi biasa di ranah laut pahit. Kekuatan semacam itu tidak kalah dengan praktisi tingkat menengah di ranah laut pahit. Saat dunia kecil ini muncul, pupil mata Tian Sensi dan Kiai Yunke tiba-tiba menyusut. Dengan sekilas kengerian melintas di mata mereka. Bagaimana mungkin dunia kecil anak ini begitu menakutkan? Terlebih lagi, fluktuasi samar yang terpancar bersifat kuno, seolah-olah berasal dari zaman kuno dan sangat misterius.
Pastilah dunia kecil anak ini sungguh luar biasa. Binatang petir roh suci, bunuh dia untukku. Tian Sesi dan Kiai Yunke saling berpandangan, lalu mereka berteriak bersama. Saat binatang petir roh kudus melangkah ke bawah, tekanannya langsung mengguncang langit dan bumi. Saat mendarat, ruang itu hancur dalam beberapa kaki runtuh. Wajah Cukuang Seng tetap tenang. Ia membentuk segel tangan, dan dunia kecil di belakangnya memancarkan cahaya setinggi 1000 kaki. Di kejauhan, sebuah pagoda 9 lantai tampak menjulang. Pagoda itu berwarna-warni, mengandung misterius tak terbatas, dan gelombang misterius yang memancar darinya. Namun, pagoda ini hanya muncul sesaat sebelum menghilang kembali, dengan disengaja disembunyikan olehnya. Karena menara ruang waktu itu tidak dapat diekspos sesuka hati, sehingga dapat menghindari bencana. Wajah Cukuang Seng menjadi serius. 10 segel iblis surgawi, kumpulkan para dewa, dan ubah mereka menjadi iblis. Saat suaranya jatuh, dunia kecil di belakangnya tiba-tiba melonjak, dan kekuatan dahsyat menyapu keluar lalu berkumpul di depannya. Cahaya kemasan bermekaran. Ketika cahaya menyilaukan meningkat hingga titik tertentu, jejak energi iblis tiba-tiba muncul darinya, dan dengan cepat mengubahnya menjadi warna hitam pekat. Aura dingin merasuki dan langsung menggerogoti ruang angkasa. Cukuang Seng mengepalkan telapak tangannya di udara, dan energi iblis terus melonjak, langsung berubah menjadi segel si iblis hitam pekat. Pola-pola iblis kuno menempel pada segel iblis itu. Jika diperhatikan dengan seksama, Anda dapat melihat 3 titik emas kecil di dalam pola tersebut. Titik-titik emas ini tersusun membentuk segitiga, seolah-olah merupakan 3 segel dewa. Dia melambaikan lengan bajunya, lalu segel hitam pekat terbang keluar, langsung menuju ke binatang raksasa itu. Saat segel iblis itu menyapu angkasa, penampilannya yang senyap tanpa fluktuasi. Terlebih lagi, dibandingkan dengan binatang roh raksasa itu, wujudnya tidak ada apa-apanya. Namun, segel iblis seukuran telapak tangan inilah yang menyebabkan pupil Tian Sesi dan Kiai Yunke sedikit menyipit. Dan kengerian muncul di mata mereka saat melihat segel itu. Mereka merasakan kekuatan dunia kecil yang sangat kaya di dalam segel iblis. Bahkan lebih kaya daripada kekuatan dunia kecil di dalam binatang petir roh kudus. Semua praktisi di Rana Laut Pai tahu bahwa kekuatan dunia kecil adalah simbol kekuatan para praktisi di Rana Laut Pai. Kekuatannya berkaitan langsung dengan sejauh mana kekuatan seni bela diri dapat diperkuat. Di langit, binatang petir roh kudus terus turun ke bawah. Ketika bertabrakan dengan segel iblis, seluruh dunia tampak hening. Tak ada sedikit pun kekuatan yang terpancar dari tabrakan kedua serangan itu. Namun, ketenangan semacam ini membuat mereka merasa sangat takut. Karena ketenangan semacam ini tidak dapat bertahan lama dan pasti akan segera meletus. Sebuah ledakan keras memecah ketenangan itu, dan kekuatan dahsyat itu membangkitkan banyak gelombang udara yang saling bertabrakan dengan keras. Saat berikutnya, Tian Shenxi dan Qian Yuke tampak merasakan sesuatu, dan mereka mengangkat kepala dengan ketakutan di mata mereka. Sebab saat ini, segel iblis itu telah menembus kaki binatang roh dan menyerbu ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, mereka berdua jelas merasakan bahwa kendali mereka atas binatang roh itu memudar sedikit demi sedikit. Segel iblis itu, atau lebih tepatnya, kekuatan dunia kecil di atasnya, membentuk penindasan mutlak terhadap serangan gabungan terkuat mereka. Bagaimana ini mungkin?
Seru keduanya dengan kaget. Pemandangan di hadapan mereka begitu mengejutkan, hingga mereka tidak dapat mempercayainya. Tatapan Cukwaseng sedingin pisau. Ia melambaikan tangannya, dan segel iblis itu langsung menembus tubuh binatang roh. Begitu ia pergi, tubuh binatang roh itu menegang sejenak sebelum meledak. Saat binatang roh itu meledak, cahaya spiritual serta guntur berkumpul menjadi aliran deras, langsung menghancurkan ruang angkasa di segala arah dan membentuk retakan gelap. Dalam derasnya arus, seberkas cahaya gelap melesat keluar dengan kecepatan tinggi. Dan dalam sekejap muncul di hadapan Tian Ceci dan Kiai Yunke. Mata kedua orang itu terbuka lebar, merasakan aura mengerikan yang terpancar darinya. Dan rasa ngeri yang kuat melonjak dalam hati mereka. Segel iblis ini sepertinya sesuatu yang mengancam jiwa, membuat mereka merasakan aura yang berbahaya. Dalam ketakutan, Tia Sensi dan Kiai Yuki langsung menyerang. Dan dalam sekejap mereka membangun ratusan lapis penghalang pertahanan. Kemanapun segel iblis itu lewat, semuanya hancur dengan mudah. Dan semua penghalang langsung meledak saat bersentuhan dengan segel iblis itu. Segel iblis itu menembus penghalang dan akhirnya menghantam tubuh mereka dengan keras. Kedua orang itu langsung menyemburkan darah, dan tubuh mereka melesat mundur seperti anak panah saat jatuh ke tanah di bawah. Dengan suara ledakan keras, tanah runtuh, batu-batu berjatuhan, dan tubuh keduanya langsung terkubur. Tak jauh dari situ, Julier yang baru saja pulih dari pemulihannya langsung terkejut saat melihat pemandangan itu. Kekuatan adiknya sungguh luar biasa. Wajah Cukwaseng tetap tidak berubah. Ia menginjak tanah dan sosoknya muncul di atas Tian Ceci dan Kian Yunke. Ia lalu melambaikan lengan bajunya dan batu-batu itu pecah, memperlihatkan dua sosok yang berantakan. Saat itu, keduanya telah berlumuran darah, wajah mereka pucat, dan nafas mereka sangat lemah, jelas-jelas menderita luka parah. Kamu kalah? Cukwaseng menatap mereka berdua dengan ekspresi dingin. Matanya tampak tenang, tetapi ada niat membunuh yang bergelora di dalamnya. Perbuatan kedua orang ini sudah membuatnya sangat marah, karena mereka berminat membunuhnya. Bagaimana mungkin dia bisa menunjukkan belas kasihan? Bocah, apa maumu? Wajah Tian Sensi muram dan ada ketakutan di matanya. Dalam kondisi mereka saat ini, hidup dan mati sepenuhnya berada di tangan Cukwaseng. Cukwaseng tersenyum tipis, tatapannya menjadi dingin. Aku pernah berjanji kepada senior dari Sekte Tiansheng itu, bahwa aku akan menghabisi para pengkhianat Sekte Tiansheng. Mendengar kata-kata itu, raut wajah Tian Sensi berubah drastis, dan rasa ngeri menyerbu hatinya. Kian Yuke menghela nafas lega, meskipun ia merasa tindakannya agak naif. Namun ketika menghadapi kematian, seseorang pasti akan memiliki sedikit harapan. Cukwaseng tidak berminat bicara omong kosong lagi. Ia melambaikan lengan bajunya, dan dunia kecil di belakangnya tiba-tiba bersinar terang. Kekuatan dahsyat memancar keluar, langsung berubah menjadi gelombang. Kemudian menghantam dua orang yang terluka parah itu. Kian Yunke yang baru saja menghela nafas lega, merasakan hawa dingin di hatinya saat merasakan kekuatan mengerikan yang menghancurkannya. Dan ketakutan yang tak terbatas melonjak di hatinya. Di sampingnya, Tian Ceci juga sangat ketakutan. Kali ini, dia akan benar-benar tamat. Terima kasih.